Halo teman-teman sekalian, jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Rando Bambasi Payung. Jadi pada kesempatan saat ini saya ingin kita sama-sama membahas terkait fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu penggunaan bahasa Korea. Nah, penasaran kan dengan isi pembahasan kita saat ini? Mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Jadi mari kita awali pembahasan ini dengan sebuah pengamatan sederhana yang akan kita jumpai namun jarang kita renungkan secara mendalam. Nah, kita akan berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, duduk di sebuah kedai kopi, atau sekedar menelusuri lini masa media sosial. Tapi tanpa kita sadari, ada perubahan yang cukup signifikan dalam cara masyarakat kita berkomunikasi. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana ada sebuah kata yang akrab terdengar, seperti anyong, opa, daebak, dan lain-lain yang berbahasa Korea, yang seolah telah menjadi bagian wajar dalam pergaulan sehari-hari. Fenomena ini terlihat sangat kental di kalangan generasi muda. Kata-kata tersebut diucapkan dengan ringan, penuh ekspresi, bahkan terkadang lebih cepat keluar secara spontan dibandingkan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Fenomena ini bukan lagi sekedar tren sesaat yang muncul lalu menghilang begitu saja. Bahasa Korea telah mengalami transformasi makna di tanah air kita. Dari sekedar bahasa asing yang jauh di sana menjadi simbol gaya hidup, identitas sosial, bahkan seringkali dianggap sebagai ukuran kemodernan bagi sebagian masyarakat kita. Namun, di balik keakraban telinga kita terhadap istilah-istilah tersebut, pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa bahasa Korea begitu mudah masuk ke Indonesia? Bagaimana dia bisa menembus bahasa budaya kita? Mengapa ia diadopsi dengan begitu cepat, bahkan dalam beberapa situasi tertentu? Ia seolah menggantikan bahasa Indonesia sebagai sarana utama untuk mengekspresikan emosi terdalam kita. Nah, pada video ini saya dan kita semua bukan bertujuan untuk menghakimi, apalagi menolak masuknya kebudayaan asing. Video ini juga bukan adalah provokasi, tapi video ini adalah sebuah ajakan reflektif untuk melihat lebih dalam bagaimana sebuah bahasa asing membentuk cara kita berpikir, cara kita berperasaan, dan pada akhirnya bagaimana ia membentuk jati diri kita sebagai sebuah bangsa di tengah arus globalisasi. Nah, untuk memahami fenomena ini secara utuh, kita perlu menelusuri akarnya. Secara geografis, Korea Selatan terletak di sebuah semenanjung di Asia Timur, terjepit di antara raksasa budaya seperti Tiongkok dan Jepang. Namun, meski secara jarak mereka cukup jauh dari khatulistiwa Indonesia, pengaruhnya terasa sangat dekat. Seperti bahasan kita ini, yaitu masuknya bahasa Korea ke Indonesia. Masuknya bahasa Korea bukanlah sebuah kebetulan, apalagi peristiwa yang terjadi tanpa perencanaan yang matang. Ia merupakan hasil dari sebuah strategi kebudayaan yang sistematis, yang kita kenal dengan istilah Hallyu atau gelombang Korea. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa harus Korea? Mengapa bukan bahasa dari negara tetangga kita yang lebih dekat secara geografis? Jawabannya terletak pada visi. Sejak akhir tahun 1900-an dan awal 2000-an, pasca krisis ekonomi Asia, pemerintah Korea Selatan secara sadar menjadikan budaya sebagai instrumen diplomasi dan komoditas ekspor utama mereka. Mereka tidak hanya mengekspor produk teknologi seperti telepon genggam atau otomotif, tetapi mereka mengekspor rasa. Mereka mengekspor nilai, gaya hidup, dan bahasa melalui drama televisi, musik, K-pop, film, dan industri hiburan yang dikemas sangat cantik. Gelombang ini mulai menyentuh Indonesia secara masif pada awal tahun 2000-an. Ingatkah Anda pada drama-drama yang masuk ke stasiun televisi nasional kita? Mereka menampilkan kisah keluarga, percintaan yang santun, serta nilai-nilai tradisional seperti penghormatan terhadap orang tua. Sebagai sesama bangsa Asia, masyarakat Indonesia menemukan kedekatan emosional di sana. Ada kesamaan nilai, rasa, dan kesamaan cara memandang relasi sosial yang tidak kita temukan dalam produk budaya Barat. Kedekatan inilah yang menjadi pintu masuk paling efektif. Bahasa Korea tidak hadir sebagai sesuatu yang asing dan kaku, tetapi ia masuk sebagai bagian dari cerita yang menyentuh perasaan dan air mata. Tanpa disadari, melalui banyaknya tayangan drama tersebut, kita mulai merekam intonasi, kosakata, dan ekspresi yang kemudian menetap secara permanen dalam memori kolektif kita. Jika kita perhatikan lebih saksama, penggunaan bahasa Korea di Indonesia memiliki pola adopsi yang sangat unik. Masyarakat kita umumnya tidak menggunakan bahasa Korea secara utuh sesuai dengan kaidah tata bahasa atau grammar aslinya. Yang terjadi justru sebuah proses yang dalam linguistik disebut sebagai pencampuran kode atau kode mixing.
atau biasa juga disebut hibridasi bahasa. Nah, istilah-istilah tertentu disisipkan secara aksak ke dalam struktur kalimat bahasa Indonesia untuk menegaskan emosi, menciptakan suasana, atau sekedar menunjukkan identitas kelompok. Kita misalnya sangat mengenal istilah drakor, sebuah akronim yang diciptakan murni oleh lidah masyarakat Indonesia untuk menyebut drama Korea. Ini adalah bukti bagaimana kita tidak hanya menyerap, tetapi juga memodifikasi budaya tersebut agar pas dengan selera lokal kita. Nah, kita juga sering menggunakan kata agyo untuk menggambarkan perilaku manja atau imut. Padahal jika kita bedah lebih dalam, konsep agyo di Korea memiliki konteks sosiokultural yang sangat kompleks, berkaitan dengan relasi kuasa dan daya tarik yang tidak sesederhana kata manja dalam bahasa kita. Namun, Indonesia ini kita melihat bahwa fenomena ini merupakan fenomena pencaplokan. Kata ini terjadi secara masif untuk menggantikan kosakata asli yang kita sebenarnya jauh lebih kaya. Mari kita lihat beberapa pergeseran nyata yang terjadi di percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Nah, yang pertama itu ada Gwencana. Gwencana perlahan mulai menggeser ungkapan tidak apa-apa atau sudahlah. Ada kesan psikologis bahwa kata Gwencana terdengar lebih dramatis, lebih penuh empati, dan seolah-olah membawa beban emosional yang lebih dalam, hanya karena sering menggunakannya dalam adegan drama yang menyentuh hati. Kedua itu ada Kyowo atau Yepeo. Kini mulai lebih sering diketik dalam komentar daripada kata lucu, imut, atau cantik. Seolah-olah memuji seseorang dengan bahasa asli kita terasa biasa saja, sementara memuji dengan istilah Korea memberikan nilai tambah pada pujian tersebut. Nah, selanjutnya ada kata-kata cinca. Seringkali meluncur lebih cepat dari lidah generasi muda dibandingkan kata benarkah atau masasih. Kata ini dianggap memiliki intonasi yang lebih ekspresif untuk menunjukkan rasa terkejut. Kemudian ada aigo, kini digunakan untuk menggantikan desahan lelah atau keluhan seperti ya ampun, aduh, atau duh. Lalu mengapa ini terus dilakukan secara berulang-ulang? Karena bahasa Korea kini dipersepsikan sebagai bahasa yang estetik. Jadi di dalam masyarakat kita ini, terutama di kalangan muda, ada anggapan tidak tertulis bahwa sebuah hukum sosial yang kuat di kalangan remaja dan dewasa muda bahwa menggunakan istilah Korea membuat sebuah kalimat terdengar lebih chic, modern, dan lebih mudah diterima dalam lingkungan pergaulan yang dianggap kekinian. Nah, pada titik ini kita harus menyadari sebuah pergeseran yang berbahaya. Bahasa tidak lagi berfungsi sebagai alat komunikasi atau penyampai pesan semata. Bahasa telah bergeser fungsi menjadi simbol status sosial dan penanda betapa lekatnya seseorang terhadap tren global. Nah, menggunakan bahasa Korea menjadi cara instan seseorang untuk merasa menjadi bagian dari komunitas dunia yang lebih luas dan maju. Namun, kita perlu merenung sejenak. Mengapa kita merasa lebih keren saat meminjam kata orang lain daripada menggunakan milik sendiri? Padahal, bahasa Indonesia memiliki ribuan sinonim dan diksi yang tak kalah indah dan tak kalah puitis dan tak kalah tajam. Mengapa kita lebih sering menggunakan bogosipo daripada kata rindu? Mengapa keindahan elok atau molek harus terkubur di bawah bayang-bayang istilah asing? Ini bukan sekedar soal pertukaran kata. Ini adalah soal bagaimana kita mulai kehilangan kepercayaan diri terhadap alat komunikasi yang mendefinisikan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa yang kuat, bangsa Indonesia. Nah, saudara sekalian, kita harus berani jujur pada diri sendiri. Apa yang kita lihat saat ini bukan sekedar variasi bahasa, melainkan sebuah ancaman sunyi terhadap eksistensi bangsa. Mari kita bedah dampak negatif dalam dua waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di jangka pendek terjadi degradasi etika dan kebingungan identitas. Secara jangka pendek, kita sedang menyaksikan pendangkalan makna. Ketika seorang remaja menggunakan istilah opa kepada sembarang orang hanya karena pria itu tampan, dia sedang merusak tatanan etika bahasa aslinya. Namun, yang lebih parah di tanah air kita adalah degradasi kebanggaan. Saat kata Gwencana dianggap lebih mampu mewakili rasa sedih daripada kata tidak apa-apa, saat itu juga bahasa Indonesia sedang dianaktirikan di rumahnya sendiri. Kita melihat munculnya generasi yang merasa asing dengan bahasanya sendiri jika tidak dibumbui istilah asing. Bahasa Indonesia dianggap hanya sebagai alat komunikasi administratif yang kaku, bukan lagi bahasa yang dipakai sehari-hari. Nah, terus selanjutnya ada dampak jangka panjang, erosi nasionalisme, dan kematian karakter bangsa. Jika ini dibiarkan selama 10, 20 hingga 30 tahun ke depan, dampaknya akan sangat mengerikan. Kita akan kehilangan rumah berpikir. Bahasa adalah struktur cara berpikir. Jika kita terbiasa meminjam struktur bahasa Korea untuk merasa,
maka lama-kelamaan cara kita memandang dunia pun akan terdistorsi. Kita akan kehilangan objektivitas sebagai bangsa Indonesia. Kematian dialek dan bahasa daerah juga ikut termasuk. Ketika bahasa nasional saja sudah terancam oleh bahasa Korea, bayangkan nasib ratusan bahasa daerah kita. Generasi masa depan mungkin lebih tahu arti araso daripada kata-kata dalam bahasa daerah seperti mereka sendiri, seperti inggih atau sampun. Nah, selanjutnya kita akan dianggap sebagai bangsa epigon, peniru. Inilah dampak yang paling fatal. Indonesia berisiko menjadi bangsa peniru yang tidak memiliki karakter asli. Bangsa yang hanya mampu mengekor pada tren global tanpa pernah bisa menciptakan trennya sendiri. Kita akan menjadi bangsa yang selalu gagap budaya, selalu merasa rendah diri jika tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa yang lebih maju secara ekonomi. Selanjutnya yang lebih parah dan terlalu mendalam adalah keruntuhan nasionalisme. Nasionalisme dimulai dari rasa kebanggaan. Jika rasa bangga saja sudah runtuh, maka ikatan emosional terhadap tanah air pun akan melonggar. Kita akan lebih merasa sebagai warga internet global yang berkiblat pada Seoul daripada menjadi putra-putri pertiwi yang berpijak di bumi Nusantara kita ini. Nah, oleh karena dampak panjang dan pendek yang tadi itu, yang saya rasa bisa merusak tatanan negara kita, di sini saya akan meninggalkan sebuah pertanyaan besar untuk kita sama-sama renungkan. Jika bukan kita yang menjaga bahasa Indonesia, lalu siapa lagi? Jangan biarkan bahasa kita menjadi artefak di buku-buku sejarah. Jangan biarkan bahasa Indonesia hanya menjadi bahasa yang digunakan pada saat birokrasi formal saja. Bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan. Ia lahir dari keringat dan darah para pemuda tahun 1928 yang bersumpah untuk menjunjung bahasa tinggi, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setiap kali Anda lebih bangga menggunakan kata asing untuk sesuatu yang lebih sudah ada padanannya dalam bahasa kita, Anda secara tidak sadar sedang mengikis satu bata dari bangunan besar bernama Indonesia. Mari kita tantang diri kita sendiri. Kita buktikan bahwa kita bisa menjadi sebuah bangsa yang modern, bangsa yang bisa menguasai teknologi, bangsa yang paham tren dunia, namun tetap memiliki lidah yang fasih melafalkan keindahan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan martabat. Galilah kembali kekayaan kosakata kita yang hilang, dan jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang keren di media sosial, di kedai kopi, dan dimanapun berada di ruang publik kita. Ingatlah, kekuatan Korea Selatan bukan terletak pada drakor atau K-pop mereka, melainkan pada kecintaan luar biasa rakyatnya terhadap jati diri mereka sendiri. Jika kita ingin sebesar mereka, maka cintailah bahasa kita seperti mereka mencintai bahasa mereka. Gunakanlah bahasa asing sebagai jendela dunia, namun pastikan kaki Anda tetap berpijak pada kuatnya di atas bumi pertiwi. Karena pada akhirnya, bahasa adalah cermin bangsa, dan masa depan bangsa ini berada di tangan kita semua. Di cara kita berbicara, di cara kita merasa, dan di cara kita mencintai Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa berbenah diri dan terus bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kita akan menggunakannya dan menjadi bangsa yang utuh dan kuat. Mungkin sekian dari video saya. Jika ada dalam perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.